Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang sejarah perkembangan software, di mana ini merupakan sebuah tugas dari Bapak Ahlis Munazilin yang mengampu mata pelajaran arsitektur dan organisasi komputer. Dan di sini saya kebagian materi sejarah perkembangan software. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke slide yang nomor 2. Di sini sejarah perkembangan software terbagi menjadi 4, yaitu era pionir, era stabil, era mikro, dan era modern. Di setiap era ada perkembangan tersendiri, dan yang pastinya semakin maju zamannya semakin berkembang software itu. Mana di masa sekarang ini sudah begitu banyak perkembangan yang dialami oleh yang namanya software. Di sini bisa kita lihat tahun-tahunnya. Terus langsung kita lanjut kepada era pionir. Nah, di era pionir ini komputer itu atau software komputer itu masih berupa sambungan-sambungan kabel. Jadi kalau kita ingin melaksanakan atau menggunakan program tertentu, maka kita harus memilih kabel yang akan digunakan. Jadi satu kabel satu program di sini. Lalu yang kedua menggunakan punch card atau kartu yang dilubangi. Kartu yang dilubangi ini fungsinya sebagai ya dan tidak. Jadi kalau ada kartu yang dilubangi berarti ya, atau yang tidak dilubangi berarti tidak. Selanjutnya adalah software satu kesatuan dengan hardware. Maksudnya ya satu software satu hardware, satu software, tidak bisa dipisah satu sama lain. Misal fungsinya kalkulator hanya untuk menghitung, tidak bisa dipakai untuk menggambar atau menulis atau membaca e-book dan selain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh software, yaitu ENIAC, Electronic Nonlinear Integrator and Computer, di mana masih berbasis kabel. Ini adalah komputer elektronik pertama yang diciptakan manusia. Jadi kalau ingin menggunakannya harus bisa memilih kabel mana yang tepat untuk digunakan. Lalu di sebelah kirinya ada kalkulator Pascal. Ini adalah kalkulator yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Kalkulator ini sama fungsinya dengan kalkulator zaman sekarang, namun bisa dibilang tidak sekompleks yang ada di zaman ini. Bisa dibilang hanya untuk penyembelihan 2 digit angka atau perkalian 2 digit angka. Ya begitulah. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu era stabil. Era ini sudah mengalami kemajuan yang lebih besar daripada era sebelumnya. Di era ini sudah bisa multitasking, di mana kita mengerjakan sesuatu itu secara bersama-sama. Jadi tidak menunggu satu pekerjaan selesai baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Tidak, di sini kita sudah bisa multitasking. Jadi satu pekerjaan bisa dibarengkan dengan pekerjaan yang lainnya. Lalu bisa multi user, banyak pengguna sekaligus, jadi tidak perlu menunggu satu orang gitu. Lalu di sini sudah dikenal basis data atau mulai dikenal basis data, di mana basis data itu adalah pemisahan antara program dan datanya, sehingga lebih enak untuk memanagenya atau mengolahnya. Lalu di sini software mulai dipakai kalangan industri atau perusahaan. Jadi bukan hanya perorangan tertentu saja yang bisa memakainya, jadi sudah mulai disebarluaskan kepada kalangan industri dan kalangan perusahaan. Ini kalangan, salah tulis tadi. Di sini ada EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Software ini atau komputer ini adalah versi selanjutnya atau versi lebih baik dari ENIAC yang di slide pertama, slide yang era pionir tadi, dimana ini adalah yang bisa tersimpan. Kalau yang ENIAC tadi hanya mengandalkan kabel, yang ini sudah bisa disimpan filenya. Lalu di sebelahnya ada produk dari IBM, yaitu IBM Console. Ini di masanya adalah komputer ilmiah komersial pertama miliknya IBM.
Lalu kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu era mikro. Era mikro ini sudah mulai berkembang lebih jauh lagi, di mana perangkat lunak berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Jadi perorangan sudah bisa mengembangkan softwarenya sendiri atau memakai softwarenya sendiri. Di sini software dibagi menjadi dua, yaitu software menangani internal dan software yang digunakan untuk keperluan tertentu. Lalu di era ini juga sudah mulai dikenal kecerdasan buatan atau AI istilahnya zaman sekarang. Ini yang di sebelah kiri adalah DEC PDP 11-45. Ini adalah komputer, mini komputer tepatnya, yang berbasis 16 bit yang dibuat oleh perusahaan DEC. Ini oleh para ahli disebut sebagai komputer desktop paling mini, paling laris di masanya. Lalu di sebelahnya adalah handheld calculator. Ini diciptakan atau muncul karena orang-orang mulai berpikir, kalau saya hanya ingin menambah atau menggunakan kalkulator saja, masa saya harus membawa komputer yang sebegitu besarnya? Jadi terciptalah kalkulator kecil seperti ini yang bisa digenggam oleh tangan. Lalu kita lanjut ke sebelah kanan, ini adalah produk dari Apple, namanya Apple Lisa. Apple Lisa ini keunggulannya adalah dia adalah komputer yang memakai GUI atau antarmuka yang lebih menarik di bidang bisnis. Apple ini atau Lisa ini sebutannya masih menggunakan hard drive atau hard disk yang kita sebut hard drive berupa sebesar 5 MB. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu hanya potongan kecil sekali, namun dari sinilah kita mulai mengenal komputer itu. Lalu pada era modern sekarang ini atau dari zaman modern dari 90-an sampai sekarang ini, software bukan hanya ada di komputer saja, bahkan di smartphone, di smartwatch, di TV pintar, semuanya memakai software. Yaitu tingkat kecerdasan semakin meningkat, di mana sudah mengenali suara atau gambar. Jadi tidak hanya mengenal sentuhan saja, sekarang sudah bisa mengenal suara dan gambar. Di sebelah kiri ada sebuah produk namanya Apple Newton. Apple Newton ini bisa dibilang yang membuat stylus pertama. Jadi kita lihat ada pen stylusnya di situ, meskipun kelihatannya masih hitam putih. Jadi yang berkembang zaman sekarang bisa dibilang diawali oleh Apple Newton ini. Lalu yang di sebelah kiri adalah Intel Pentium. Kalau sekarang dikenalnya Intel Iris Xe, atau itu yang graphic cardnya, atau yang prosesornya Intel Core i9, Core i5, Core i3, semua bermula dari Intel Pentium ini. Intel Pentium yang 92. Ini adalah generasi keempat dari arsitektur yang 16 bit, yang X86 yang 32 bit dari Intel. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga menambah wawasan para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.